Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5116. Mendengar kata-kata Harvey York, Fernando Jr. secara unggulah tercengang. Dia pikir suara itu terlalu akrab. Tapi alasan memberitahunya bahwa tidak mungkin suara ini bisa muncul di sini. Karena pria dalam legenda. Bagaimana dia bisa datang ke keluarga penggabung untuk menjadi pengurus dari rumah ke rumah? Sebelum Fernando Jr. yakin, dia melihat Harvey York sudah maju. Berjalan di depan Fernando Jr. Tepat tangan kanannya dan memasang wajahnya dengan ringan. Ayo, jawab aku. Apa yang harus kamu lakukan sekarang? Fernando Jr. yang awalnya memiliki ekspresi dingin di wajahnya, berada di atas dan menolak untuk memberi wajah siapapun. Kaku, dan berikutnya dia menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat. Tapi kemudian, dia menahan rasa tersedaknya. Dia tahu betul bahwa karena orang ini muncul di sini dan muncul sebagai pengurus keluarga, dia pasti punya urusan sendiri. Dia Fernando Jr. tidak berani menunjukkan identitasnya apapun yang terjadi. Fernando Jr. tidak berbicara. Orang-orang di belakangnya melihat bahwa Harvey York berani menamparkan wajah Fernando Jr. Dan mereka semua marah. Wah! Bagaimana Anda berbicara dengan pangeran kami? Aku tidak tahu bahwa pangeran kita adalah pangeran dari garis keturunan Beihai yang menyendiri. Kamu berani berbicara seperti itu? Apakah kamu mencari kematian? Dan kau tahu hari apa ini? Di mana tempat ini? Ini putra kita. Dan aku akan memotong kaki anjingmu sebentar lagi. Freddy Jr. juga takut apinya tidak akan cukup menyala. Dan tersenyum padanya. Saat ini, Harvey York, saya tahu Anda tidak memiliki banyak pengetahuan. Jadi izinkan saya memperkenalkan Anda. Fernando Jr., pangeran dari garis keturunan Beihai, berasal dari SWAT camp yang legendaris. Dia bahkan bertugas sebagai prajurit pribadi di samping kepala mitologi Kementerian Perang yang legendaris dan hidup. Dan menerima instruksi pribadi dari orang tuanya. Menyinggung dia berarti mencium garis keturunan Beihai, menyakiti keluarga penggabung, dan menyakiti kam pedang, menyinggung kepala instruktur. Menurut kata-kata Freddy Jr., sekelompok anggota keluarga Joyner semuanya memiliki ekspresi yang sangat bangga. Dan kelopak mata Alexa Joyner melonjak. Yang paling dia takuti adalah identitas Fernando Jr. Bagaimanapun, kepala instruktur yang legendaris benar-benar luar biasa. Dalam kesadaran banyak orang, kepala instruktur pasti ada satu kata untuk menghancurkan sebuah keluarga. Lagi pula, jika dia mau, dia bisa menjadi kepala tetua Kementerian Perang kapan saja. Perkemahan pedang. Kepala instruktur, wajah ekspresi Harvey York acuh tak acuh, masih menatap Fernando Jr. dan berkata dengan ringan, kam pedang berjuang sampai mati untuk negara. Pelatih kepala mencintai orang-orang dan melindungi negara. Karena kamu dulu bertugas di Kamtang Dao. Kamu bekerja di samping kepala instruktur. Kamu tidak tahu apa yang benar dan salah. Kamu tidak tahu apa yang adil. Atau kamu lupa. Aku harus mengajarimu lagi hari ini. Mendengar kata-kata Harvey York, sekelompok anggota keluarga Joyner mengejek Harvey York. Menantu dari pintu ke pintu ini benar-benar tidak takut mati. Sikapnya sepertinya mengatakan bahwa dia adalah kepala instruktur. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana pelatih kepala yang legendaris bisa menjadi juru kunci dari rumah ke rumah? Bajingan ini tidak terlihat seperti pangeran berjubah naga. Tepat ketika sekelompok anggota keluarga Joyner akan terus mengejek,
Mereka melihat kelopak mata Fernando Jr. melompat dan berkata, "Yang Mulia mengajari saya pelajaran. Ini adalah kesalahanku. Dimanapun tempat ini, tidak ada tanah raja di bawah seluruh dunia. Dan tidak ada menteri raja di pantai yang memimpin negeri itu. Tidak peduli seberapa besar keluarga penggabung. Itu tidak bisa lebih besar dari hukum raja." Harvey York berkata dengan ringan. "Kalau begitu, anggap saja saya kembali dengan penjelasan saya hari ini." Fernando Jr. berkata dengan tegas. "Ya, seluruh tempat itu lamban." Bab 5117. Detik berikutnya, Fernando Jr. berbalik dan membanting orang-orang di belakangnya ke tanah dengan keras. Kemudian dia mendesis, "Bagaimana Anda berbicara dengan Yang Mulia barusan?" Cakar. Para pengikut itu tidak berani berbicara omong kosong, tetapi berlutut di tanah satu persatu dan mulai menamparkan diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, Fernando Jr. maju selangkah. Tatapan dinginnya jatuh pada Freddy Jr. dan perlahan berkata, "Beli pembunuh untuk dibunuh. Benci hukum raja. Terima kasih Freddy. Apa yang harus kamu salahkan?" Mendengar ini, seluruh penonton menjadi kesurupan. Biasanya, Fernando Jr. seharusnya berdiri di sisi Freddy Jr. dan membunuh Harvey York secara langsung. Namun kini orang-orang yang seharusnya melindungi kerabat klan Joyner mulai membantu dan tidak membantu kerabat, dan langsung meminta Freddy Jr. untuk mengakui kesalahannya. Freddy Jr. juga tertegun sejenak, dan kemudian dia mencibir di saat berikutnya dan berkata, "Fernando Jr., tanpa diduga, bahkan Anda berada di bawah komando garis utama. Sepertinya Vena Utama telah memberimu banyak manfaat. Tetapi dengan Anda dan Stanley Joyner, dapatkah Alexa Joyner mengubah hidupnya melawan langit? Percaya atau tidak, di bawah perintahku, kalian semua harus mati." Pada saat ini, Freddy Jr. langsung melepas topeng palsu, dan kemudian dia melambaikan tangannya dan melihat ratusan sosok muncul di lantai 2. Orang-orang ini memegang senjata api bergagang panjang, dan posisi moncongnya mengunci Harvey York dan lainnya. Fernando Jr. menggerakkan sudut mulutnya pada saat ini, dan kemudian dengan dingin berdiri di depan Harvey York, menatap Freddy Jr. dan berkata, "Pangeran Freddy, menurut aturan klan, tidak ada seorang pun kecuali penjaga klan yang diizinkan untuk membawa senjata ke aula leluhur. Orang-orangmu memasuki aula leluhur dengan senjata api. Ini adalah dosa pemberontakan besar. Apakah kamu akan menjelaskan sesuatu?" Freddy Jr. tersenyum ringan dan berkata, "Peraturan klan. Jangan khawatir. Tidak peduli seberapa besar aturan klan ini hari ini, itu tidak akan sebesar kepalaku. Ayo, siapa lagi di antara kalian yang akan berdiri di sisi Alexa Joyner dan memberitahuku? Aku akan menyelesaikannya sekaligus. Termasuk kamu Fernando Jr. Dan kamu, Stanley Joyner. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak punya apa-apa untuk dipersiapkan hari ini?" Sambil berbicara, Freddy Jr. memberi isyarat, dan segera melihat kedua anak buahnya berjalan keluar. Langsung memproyeksikan dua layar ponsel ke TV di dinding. Beberapa gambar muncul di TV. Dalam gambar, sekelompok wanita tua dan lemah dan anak-anak diarahkan oleh sekelompok pria berjas dengan senjata api. Meskipun mereka bisa tetap tenang, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa hidup dan mati mereka dikendalikan oleh pria berjas ini. Wajah Alexa Joyner tenggelam, dan dia berkata, "Freddy Jr., kamu sangat berani. Beraninya kamu menculik para tetua klan." Wajah Stanley Joyner dan Fernando Jr. menjadi hitam pada saat bersamaan. Sulit untuk melihat yang ekstrim. Karena orang-orang dalam gambar tidak hanya orang tua mereka, tetapi juga keluarga dan teman-teman mereka.
Hanya dapat dikatakan bahwa Freddy Jr. telah melakukan semua yang dia bisa untuk menang. Ayo, Freddy Jr. mengaitkan jarinya pada Fernando Jr. yang memiliki wajah jelek. Apakah kamu tidak menginginkan keadilan? Apakah kamu tidak ingin aku memberikan penjelasan? Apakah kamu tidak ingin aku mengaku bersalah? Sekarang katakan padaku, apa itu keadilan? Apa itu pengakuan? Apa itu pengakuan? Karena itu, Freddy Jr. bersiap untuk menamparkan wajah Fernando Jr. saat apa yang disebut pistol mengenai burung itu. Hari ini, jika Freddy Jr. ingin naik tahta sepenuhnya, dia harus membunuh ayam dan menunjukkan monyet. Bab 5118. Tamparan. Namun, sebelum tamparan Freddy Jr. jatuh di wajah Fernando Jr. yang memiliki wajah jelek dan tidak berani bergerak, Harvey York yang semula berdiri di belakang Fernando Jr. melangkah maju dan mengulurkan tangan kanannya untuk meraih tangan kanan Freddy Jr. Setelah itu, Harvey York menjentikkannya sesuka hati dan melihat Freddy Jr. terhuyung mundur dengan ekspresi jelek di wajahnya. Dan beberapa master besar dari garis keturunan Joyner Family Walsing memiliki wajah yang berat saat ini dan bergegas dengan cepat. Mereka sudah lama tidak menyukai menantu yang sombong ini. Klep-klep, Harvey York tidak berbicara omong kosong. Hanya menamparkan semua master hebat garis Walsing ini ke tanah. Tuan-tuan hebat ini mengerang. Dan senjata api di tangan mereka jatuh ke tanah. Yang sangat memalukan. Setelah itu, Harvey York mengeluarkan tisu untuk menyeka jari-jarinya. Dan berkata dengan ringan, Freddy Jr. Fernando Jr. baru saja diberi pelajaran oleh saya. Dan dia tahu bagaimana harus bersikap. Beraninya kau mempermainkannya di depanku. Ada apa? Kamu tidak memberi muka. Melihat Harvey York berjalan ke arah kerumunan, Freddy Jr. menyipitkan mata ke arah Harvey York. Bertepuk tangan setelah beberapa saat. Dan berkata, ada yang baik. Benar-benar baik. Saya sudah berada di Sekte Jr. selama bertahun-tahun. Dan ini adalah pertama kalinya seseorang berani berbicara seperti itu. Dan benar-benar berani menyentuh orang-orangku. Pengganggu. Menantu yang datang ke rumah itu gila. Harvey York tidak berbicara omong kosong. Hanya berkata ringan, saya tidak peduli siapa yang Anda tahan. Seluruh keluarga. Aku hanya punya satu kata. Artinya, penjelasan hari ini. Maukah kamu memberikannya atau tidak? Oh, kamu masih ingin menjelaskannya dariku. Freddy Jr. menyeringai. Wajahnya benar-benar terdistorsi saat ini. Menantu kecil. Izinkan saya memberi tahu Anda. Penjelasan hari ini tidak hanya absen. Dan kamu harus bersujud dan mengakui kesalahanmu. Di aula leluhur keluarga penggabung kami. Mohon minta maaf kepada leluhur keluarga penggabung kami. Kalau begitu patahkan kakimu sendiri dan keluar. Kalau tidak, hari ini aku secara pribadi akan mengambil tindakan dan membunuhmu. Kalau begitu gantung tubuhmu di pintu masuk rumah Jr. selama 3 bulan. Biarkan semua orang tahu apa yang terjadi pada keluarga penggabung Jinling kami yang menyinggung kami. Kalau tidak, semua kucing dan anjing di pinggir jalan bisa datang ke keluarga penggabung Jinling kami untuk berpura-pura. Beri dia 3 detik. Jika kamu tidak berlutut, kamu akan membunuhnya. Freddy Jr. terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dengan lambaian tangannya, dia bersiap untuk menggunakan ini untuk mengkonfirmasi otoritas tertingginya. Di keluarga penggabung Jinling, hampir 100 pria bersenjata bergegas turun dari lantai 2 pada saat yang sama. Semuanya membuka keamanan senjata api di tangan mereka. Dan semua senjata jatuh di Harvey York. Pada saat ini, para penonton dipenuhi dengan aura pembunuh. Ekspresi Stanley Joyner dan Fernando Jr. berubah lagi dan lagi. Tetapi mereka tidak berani melangkah maju.
Karena keluarga dan teman-teman mereka jatuh ke tangan Freddie Jr., Alexa Joyner melangkah maju tanpa sadar. Tetapi Harvey York mengulurkan tangan dan menghentikannya. Tidak membiarkannya mendekat. Dan para wanita dan putri keluarga Joyner itu melihat pemandangan ini. Dan mereka semua tampak menghina. Menantu dari pintu ke pintu adalah menantu dari pintu ke pintu. Pada kesempatan seperti itu, berani menghadapi pria besar seperti Freddie Jr. secara langsung. Temukan kematian. Tetapi Harvey York tidak peduli. Tetapi memandang Freddie Jr. dengan setengah tersenyum. Dan berkata, Freddie Jr., apakah Anda bertekad dan tidak masuk akal? Apakah Anda tidak mengikuti hukum raja? Freddie Jr. berkata dengan dingin. Itu benar. Saya hanya tidak mengikuti hukum raja dan tidak masuk akal. Apa? Aku masih tidak bisa menggertak menantumu. Bab 5119. Menantu dari pintu ke pintu. Aku menggertak adalah menggertak. Kalau tidak, jika masalah ini menyebar, bukankah semua orang akan berpikir bahwa saya, Freddie Jr., tidak memiliki kepribadian sama sekali? Harvey York mengangguk dan berkata, saat aku berargumen denganmu, adalah benar. Jika kau berbicara padaku tentang tinju yang keras, jika kamu ingin bermain seperti ini, itu bukan tidak mungkin. Harvey York mengeluarkan surat perintah dengan ekspresi acuh tak acuh, dan menghancurkannya di depan Freddie Jr. dengan keras. Dalam sekejap, mata semua orang jatuh, dan kemudian pupil mereka menyusut. Desa Tianmen Barat Daya. Token Master Pintu. Lihat token seperti melihat pemilik pintu. Penjabat Kepala Sekte Desa Tianmen Barat Daya. Freddie Jr. menarik napas dalam-dalam. Dan ada tatapan serius di matanya. Tapi segera dia mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata perlahan, Javier Sidu memberikannya padamu. Kan, meskipun dikatakan, melihat token itu seperti melihat tuan pintu. Tapi kamu tidak berpikir bahwa dengan token ini, kamu bisa memamerkan kekuatanmu berkat pintu ini, kan? Tidak cukup. Mendengar kata-kata Freddie Jr., sekelompok Joyner family cemberut dan memandang Harvey York dengan aneh. Master Sekte yang bertindak di desa Tianmen di Barat Daya sangat baik. Tetapi sapi itu tidak datang ke Sekte Joyner. Paling-paling, Freddie Jr. memberi wajah Southwest Tianmen Village. Mungkinkah Harvey York masih bisa mengandalkan benda ini untuk memaksa Freddie Jr.? Harvey York memandang Freddie Jr. dengan ekspresi serius saat ini. Dan tersenyum sedikit, sepertinya hal ini tidak cukup. Freddie Jr. bersenandung. Bagus kamu tahu. Terus, Harvey York tampak acuh tak acuh. Dan melemparkan token lain dengan backhand-nya. Perwakilan dari Aliansi Bela Diri Negara H. Apa? Dia adalah perwakilan legendaris York. Biarkan Liga Aliansi Bela Diri Negara H kita menjadi perwakilan York dari salah satu dari 5 anggota Dewan Permanen Liga Aliansi Bela Diri Dunia. Pada saat ini, semua kerabat sekte keluarga Joyner yang hadir menatap dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajah mereka. Bahkan Freddie Jr. sedang kesurupan. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa menantunya, yang dia benci, akan memiliki kartu truf dan berarti. Alexa Joyner juga memiliki ekspresi aneh, dan memiliki pemahaman baru tentang identitas dan energi Harvey York. Ayo, katakan padaku. Apakah ini cukup untuk memukul wajahmu? Apakah cukup bagimu untuk memberiku penjelasan? Harvey York memegang token perwakilan dari Country H Martial Alliance di tangannya dan menepuk wajah Freddie Jr. dengan ekspresi setengah tersenyum di wajahnya. Kelopak mata Freddie Jr. melonjak. Dan saat berikutnya dia berkata perlahan, ternyata itu adalah perwakilan terkenal dari Country H Martial Alliance York. Judulnya besar dan menakutkan. Tapi maaf.
Perwakilan dari aliansi seni bela diri Anda dapat mengontrol tempat suci seni bela diri utama di negara H. Tetapi Anda tidak dapat mengontrol keluarga Jinling Joiner saya. Saya ingin keadilan. Saya ingin menjelaskan. Saya bisa. Sampai jumpa di pengadilan. Jelas. Aura Freddy Joiner tidak sehebat sebelumnya. Dan dia bahkan melambaikan tangan ke sekelompok pria bersenjata untuk mundur. Freddy Joiner tahu di dalam hatinya bahwa jika dia adalah menantu biasa, dia akan membunuhnya jika dia membunuhnya. Tapi sekarang identitas ganda Harvey York telah terungkap. Itu cukup untuk membuatnya takut. Dan bahkan memiliki 3 poin ketakutan. Namun, Freddy Joiner belum merasa benar-benar takut. Bagaimanapun, perwakilan dari aliansi bela diri negara H adalah pos kosong. Wakil Kepala Desa Tianmen Barat Daya juga palsu. Dia Freddy Joiner membutuhkan rasa hormat. Tetapi dia tidak perlu takut. Sepertinya statusku tidak cukup. Aku masih tidak bisa menahanmu. Freddy Joiner, sang pangeran. Harvey York menghela napas. Dengan ekspresi menyesal, Freddy Joiner berkata perlahan. Benar. Bab 5120. Membiarkanmu pergi dengan seluruh tangan dan kakimu sudah menjadi konsesi terbesarku sejauh ini. Freddy Joiner menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Jika kamu tidak pergi sekarang, aku khawatir kamu tidak akan bisa pergi sebentar lagi. Harvey York berkata dengan ringan. Saya sedikit penasaran sekarang. Identitas seperti apa yang Anda butuhkan untuk membuat Anda Freddy Joiner berlutut. Freddy Joiner berkata dengan dingin. Kecuali putra tertua dari 10 keluarga teratas. Tuan muda dari 4 pilar. Kalau tidak ada yang bisa membuatku Freddy Joiner menundukkan kepalanya. Oh. Harvey York mengangguk. Lalu, melemparkan token terakhir. Tuan muda Sekte Longman. Saat dia melihat token ini, ekspresi wajah Freddy Joiner langsung membeku. Bagaimana seseorang bisa memiliki identitas rangkap 3? Identitas ganda sebelumnya adalah posisi virtual. Tetapi status ganda ini adalah posisi nyata yang mutlak. Tuan Muda Longman. Salah satu dari 4 pilar negara H. Perwakilannya di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Mewakili 8 aula internal dan eksternal. Cabang ke-36 akan Maha Kuasa atas perintahnya. Sedikit lebih simpel. Artinya Harvey York bisa dengan mudah membunuh Freddy Joiner hanya dengan 1 kalimat. Freddy Joiner, yang masih bersama Dewa Lama, langsung merasakan tekanan yang tak terkatakan saat ini. Dia menatap Harvey York dengan keras kepala. Tidak peduli apa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa menantu dari pintu ke pintu yang ditemukan Alexa Joiner ini dapat memberinya begitu banyak tekanan. Orang parubaya keluarga penggabung lainnya juga sedikit mengubah wajah. Mereka jelas mengetahui apa yang diwakili oleh identitas berat ini. Harvey York melemparkan 3 token di tangannya. Tersenyum pada Freddy Joiner. Dan berkata, token dari desa Tianmen Barat Daya ini diberikan kepada saya oleh Brother Sidu. Token aliansi bela diri negara H diberikan kepadaku oleh aliansi bela diri negara H. Tapi tanda Longman berbeda. Aku mengambilnya sendiri. Itu berarti aku sendiri yang bisa menguasai 8 aula di dalam dan di luar Longman. Dan aku juga bisa mengendalikan 36 cabang Longman. Dan aku bisa membuat 10 keluarga teratas dan 5 raksasa tersembunyi sedikit mengagumi. Hanya saja saya selalu sangat rendah hati. Dan saya tidak pernah suka menggertak orang lain. Jadi aku terlalu malas untuk mengeluarkan tumpukan dan potongan ini. Tapi sekarang kamu ingin memberitahuku bahwa tinju besar adalah kata terakhir. Kalau begitu mari kita lihat bersama. Siapa yang tinjunya lebih besar dan alasan siapa yang lebih keras. Ketika kata-kata itu jatuh,
Token terakhir dilemparkan ke depan Freddy Jr. Dan Harvey York berkata dengan ringan, "Tentu saja. Anda sangat pandai dalam Freddy Jr. Anda dapat memberitahu saya sepenuhnya, baik untukmu atau untuk keluarga penggabung. Hal ini tidak berpengaruh. Kamu tidak perlu menunjukkan wajah apapun pada benda ini." Melihat tanda Tuan Muda Longman dari dekat, wajah Freddy Jr. melonjak, dan mulutnya terasa kering. Tapi dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jika dia tidak mengenali otoritas token ketiga ini, dia tidak akan memberikan wajah Longman. Token ini berbeda dari dua sebelumnya. Itu benar-benar dapat memobilisasi ribuan pasukan dan benar-benar dapat membunuh keluarga dalam satu kata. Dan mengakui apa yang dilambangkan token ini. Pada kenyataannya, itu berarti bahwa Freddy Jr. mengakui konseling. Begitu dia mengakui nasihatnya di depan Harvey York, itu juga berarti bahwa Freddy Jr. benar-benar kalah dalam pertempuran memperebutkan tahta ini. Pada saat ini, Freddy Jr. hanya merasa wajahnya jelek dan kelopak matanya melompat liar. Hal yang paling sulit di dunia adalah ini. Bahkan klan keluarga penggabung lainnya diam. Tidak ada yang berani berbicara. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.